Sigapnya anggota BRIMOB memayungi Verdi Sambo agar tak kehujanan. Media berkata, dia bukan jenderal lagi. Mas, payung. Payung. Ya gila. Kerjasamanya Bang. Istri saya tangan bapak berlepas, Pak. Bapak saya pegang. Tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk bapak dan ibu dari Joshua. Kalau saudara lihat, Kapolri itu sudah sangat serius loh. Sejak awal menanggapi seruan masyarakat, memeriksa, membalik situasi dari tembak menembak menjadi pembunuhan. Itu kalau kuncinya kan ada di Kapolri dan itu semua terjadi. Nah sekarang dijanjikan perkara itu akan segera P21, sekarang betul-betul P21. Ya, ini kan menjadi menarik perhatian publik karena di awal sekali ya pada tahap penyidikan sudah mulai muncul keraguan-raguan, kekhawatiran, ya ada kejanggalan, maka tentu kita memberi perhatian terhadap penanganan ini. Ya, makanya selaku pemegang tongkat estafet terhadap penegakan hukum bagi almarhum ya dan juga bagi keluarga korban, kami berharap bahwa jaksa penuntut umum nanti bisa bersikap profesional dan juga berintegritas. Pada hari ini penyerahan tersangka dan barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, kami akan menindaklanjutinya dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang, bahwa jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada kami. Tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat, Verdi Sambo, tampak dijaga ketat oleh aparat BRIMOB saat keluar dari gedung Jaksa Agung Muda. Setelah penyerahan berkas perkara tahap 2 kasus Duren 3, Verdi Sambo keluar pukul 12.59 waktu Indonesia Barat dengan dijaga sejumlah personel BRIMOB, sehingga awak media kesulitan mengambil gambar suami Putri Chandrawati tersebut. Padahal sebelumnya pihak Kejaksaan Agung menjanjikan kepada awak media untuk dapat mengambil gambar Sambo dengan leluasa. Jurnalis Kompas TV, Valencia Trisi, melaporkan dari lokasi bahwa rencana Sambo akan diperlihatkan setelah proses pelimpahan berkas perkara tahap 2. Tapi tampaknya ada negosiasi dari pihak BRIMOB kepada Kejaksaan Agung. Sekitar 8 personel BRIMOB pun membentuk barisan dan menutup EKS Kadif Propam Polri itu. Akibatnya personel BRIMOB terlibat saling dorong dengan para wartawan ketika mengirimi Sambo menuju kendaraan taktis yang sudah diparkir di depan gedung Japido. Di depan kendaraan taktis itu, Sambo sempat berhenti sejenak dan memalingkan wajah ke arah awak media dan mengucapkan 3 hal. Yang pertama, Sambo meminta maaf kepada orang tua Brigadir J dan seluruh pihak yang terdampak kasus Duren 3. Saya sangat menyesal. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk bapak dan ibu dari Yosua, kata Sambo saat keluar dari gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Japido. Kedua, ia menegaskan bahwa istrinya, Putri Chandrawati, tidak bersalah dalam kasus Duren 3.
Istri saya tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa dan justru menjadi korban, tegas mantan Kadif Propam Polri itu. Yang ketiga, Ferdi Sambo mengungkapkan dirinya suap menjalani proses hukum. Yang ketiga tersebut, Ferdi Sambo mengungkapkan dirinya telah siap menjalani proses hukum. Saya siap menjalani proses hukum, kata dia. Bagaimana telah diberitakan Kompas TV sebelumnya, berlakukan khusus terhadap Sambo juga dilakukan personel BRIMOB dan anggota Provos ketika tiba di gedung Jampidum sekitar pukul 11.44 waktu Indonesia Barat. Saat itu hujan mengguyur lokasi tersebut dan Ferdi Sambo tampak dipayungi oleh anggota BRIMOB saat keluar dari kendaraan taktis. Wartawan yang siap mengambil gambar Ferdi Sambo pun terhalang payung tersebut. Awak media pun kecewa dengan tindakan tersebut dan mempertanyakan perlakuan yang dianggap tak wajar kepada tersangka kasus Duren 3 itu. Dia sudah bukan jenderal lagi, dia tersangka. Kenapa kok dipayungi? Teriak seorang wartawan yang meliput. Saat anggota Provos dan BRIMOB sigap payungi Ferdi Sambo, media mengatakan dia tersangka bukan jenderal lagi. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J mendapat perlakuan tidak biasa saat tiba di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan Kompas.com, Ferdi Sambo tiba di kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum sekitar pukul 11:44 waktu Indonesia Barat pada hari Rabu 5 Oktober tahun 2022. Sebagai tersangka, Ferdi Sambo datang dikawal dengan polisi menggunakan kendaraan taktis dalam acara penyerahan berkas tahap 2. Saat itu, cuaca sedang turun hujan. Disinilah perlakuan yang tanpa istimewa diberikan kepada Ferdi Sambo. Berawal dari tindakan anggota Provos yang menggunakan jas hujan berwarna kuning menghalang-halangi area tangkapan gambar awak media. Beberapa kali awak media yang meliput meminta agar Provos tersebut tidak menghalangi tangkapan gambar. Namun di luar dugaan, Provos tersebut justru mengambil payung dan semakin menghalangi tangkapan gambar awak media. Provos tersebut kemudian menyerahkan payung ke salah satu anggota BRIMOB dan memayungi Ferdi Sambo saat keluar dari kendaraan taktis. Payung yang menghalangi area tangkapan gambar wajah Ferdi Sambo itu sontak membuat awak media kecewa, khususnya para fotografer. Beberapa awak media mempertanyakan perlakuan yang dianggap tak wajar kepada para tersangka tersebut. Pasalnya, baru kali ini para tersangka dipayungi oleh petugas Provos dan anggota BRIMOB. Dia bukan jenderal lagi, dia tersangka kok dipayungi, teriak seorang wartawan.